Bagaimana hajinya wanita yang sedang haid? Apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Umi calon tamu Allah, berikut akan Umi jelaskan tentang bagaimana ibadahnya wanita atau jamaah yang sedang haid, terutama ini pada saat hajian ya. Ini pernah Umi alami waktu haji 2008. Umi mendapati haid pada saat wukuf. Ini menyedihkan, tapi sudah qadarullah dan tidak menjadi masalah, tidak apa-apa. Nah, bagaimana penjelasannya? Jangan lupa dukung dulu channel ini dengan tekan tombol like serta share dan subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadikan amal jariah yang akan menghantarkan Anda berangkat ke Tanah Suci. Hal yang paling menakutkan bagi calon jamaah haji wanita adalah haid. Ya, bagaimana tidak di saat kita ingin memaksimalkan ibadah, maka jika haid datang, otomatis kita akan terhambat, akan dibatasi, tidak bisa seleluasa orang lain yang tidak haid. Ini sangat mengecewakan. Bahkan beberapa teman malah nampak stres kalau pada saat di Tanah Suci mendapati haid. Nah, sahabat Umi, calon jamaah perempuan, jangan stres, jangan takut. Karena haid adalah kodrat, adalah sunnatullah bagi kita kaum perempuan. Jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu cemas. Ikhtiar boleh, tapi jangan sampai berlebihan takut jika haid datang. Karena pada saat haid datang itu bukan berarti kita tidak bisa menunaikan ibadah haji kita. Oke, kembali lagi kepada ikhtiar. Kita boleh menggunakan obat, boleh dengan disuntik dan lain sebagainya. Itu bahasanya terpisah. Silahkan cek video Umi tentang cara mencegah haid. Tapi bila mana kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba pada kita harus haid, karena memang durasinya kan lama ya kalau haji, biasanya memang tetap akan didapati haid, maka kita harus menerima itu dengan tetap bersyukur pada Allah. Jangan merasa sial, merasa dapat nasib buruk. Ya. Nah, itu juga hal yang baik bagi diri kita, bagi kesehatan kita kan. Dan jangan khawatir, ibadah orang haid juga sudah diatur. Pada saat kita haji, dengan segala rangkaian ibadah haji yang sangat lama itu, maka kita boleh menunaikan beberapa peribadahan berikut ini. Yang pertama, orang haid atau jamaah wanita yang haid bisa menunaikan ihram ke mikot atau bisa mengambil niat ke mikot. Itu bisa. Kita ikut hadir ke mikot, ke tempat kita mengambil niat, kita ikutan niat, kita mulai berihram, berkain ihram dan semua larangan-larangan ihram kita ikuti. Kemudian kita juga bisa ikutan wukuf di Arafah. Tidak salah kalau kita dalam kondisi haid tetap wukuf di Arafah. Sedangkan puncaknya haji adalah wukuf di Arafah. Lalu ibadah apa yang nanti dilakukan sementara kita sedang haid? Maka
dikala orang lain sholat, kita bisa menggantinya dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bermuhasabah diri, berdoa, menjerit kepada Allah. Semua masih bisa dilakukan. Walaupun kita tidak bisa sholat atau tidak bisa membaca Al-Quran, yang lainnya masih bisa dan tidak ada masalah. Jadi jangan bersedih karena Allah sudah menyiapkan penggantinya gitu. Dan insya Allah karena head juga dari Allah, tentu Allah akan memantaskan pahalanya juga sama setara. Jangan merasa berkecil hati. Yang selanjutnya, kita juga masih bisa dan boleh dan sah untuk ikut lempar jumroh. Jumroh yang 3 itu bisa kita lakukan. Tidak ada kendala, tidak ada halangan bagi yang yang haid. Hanya yang perlu dijaga tentu kesehatan. Karena biasanya yang haid itu agak lemas, agak mud-mudan gitu. Agak mungkin biasanya kalau perempuan haid itu kan lemas, letih ya, lesu, agak darahnya kayak kunang-kunang itu ya, kepalanya darahnya berkurang. Nah itu yang harus dijaga, stabilitas dari kesehatan kita. Kemudian kita juga masih bisa tuh mabit di Mina, di Muzdalifah, itu masih boleh. Wukuf di Arafah, mau naik ke Jabaroh mah boleh. Tidak ada hal yang dilarang bagi kita yang sedang haid. Lalu apa yang nggak boleh? Yang tidak boleh hanyalah tawaf dan sholat sunnah di Masjidil Haram. Itu ya, sholat sunnah Maqam Ibrahim itu yang di belakang Maqam Ibrahim yang biasanya serangkaian dengan tawaf itu tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu sholat. Haram bagi kita yang haid untuk sholat. Tawaf juga sekelas dengan sholat ya. Dan semua itu juga dilakukan di dalam masjid, jadi tidak boleh. Lalu bagaimana tawaf kita? Sementara dalam rukun haji itu ada tawaf yang namanya tawaf ifadah. Maka setelah kita menyelesaikan perjalanan rangkaian rukun-rukun sebelumnya, baik itu wukuf, lempar jumroh dan sebagainya, maka kita yang masih haid harus menunggu untuk tawaf ifadahnya. Tunggu sampai kita bisa bersuci. Jadi kalau misalkan orang lain sudah sekarang nih hari ini tawaf ifadah, sementara kita masih ada darah haid belum suci, maka tunggu saja yang lain tawaf ifadah, yang lain mungkin sudah nanti tahallul, selesailah dia rangkaian hajinya, maka kita bersabar menunggu sambil dalam kondisi ihram, menunggu 1 hari, 2 hari, tahanlah, karena itulah konsekuensi kita yang sedang haid. Tapi ya tetap nanti setelah kita suci, kesempatan itu akan datang. Lanjutkan rangkaian haji Anda, tawaflah Anda walaupun seorang diri, nanti minta dibimbing sama pembimbingnya. Tawaf ifadah selesaikan, lalu sholat sunat di Maqam Ibrahim, lalu nanti sa'i. Nah itu, jadi perbedaannya hanya yang haid akan tertunda tawaf ifadahnya dari yang tidak haid. Tapi kesempatannya tetap sama, boleh. Nanti dilanjutkan ke atau sama, berhak untuk selesai sampai tuntas, sampai tahallul. Jadi artinya yang haid pun punya kesempatan yang sama menunaikan rangkaian umroh. Hanya waktunya saja ditunda. Mungkin tidak sama dengan yang lain. Sama seperti Umi dulu, karena Umi haid pada saat pada saat wukuf, maka tawaf ifadahnya tidak bareng dengan yang lain. Yang lain sudah selesai, sudah haji ya, kasarnya sudah selesai hajian. Karena Umi belum tawaf ifadah, maka Umi belum selesai, masih dalam posisi ihram. Itu yang beratnya menjaga larangan ihramnya. Tapi alhamdulillahnya tidak lama, dan kemudian diantar suami untuk tawaf. Untuk tawaf ifadah, lalu sholat sunnah dan sa'i.
Itu ya sebenarnya kalau sa'i itu boleh, misalkan keluar lagi nih setelah tawaf. Nah, sa'i itu boleh dalam kondisi junub atau dalam kondisi haid boleh kalau sa'i. Tidak harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi bila mana habis tawaf nanti ada lagi keluar pada saat sa'i itu sah tetap. Tapi kalau tawaf itu nggak boleh. Terus benar-benar dalam kondisi suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah itu penjelasan terkait bagaimana ibadah hajinya jamaah yang terkena haid. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan kepenarasaranan para calon jamaah haji perempuan. Semoga bermanfaat. Mendoakan semoga lancar segala rangkaian ibadahnya, juga termasuk persiapannya. Bagi sahabat semua yang membutuhkan perlengkapan umroh dan haji, silakan ada rekomendasi di bawah untuk pembelian produk-produk perlengkapan haji dan umroh yang amanah dan lengkap. Kemudian bagi sahabat Umi juga yang ingin berkonsultasi terkait haji dan umroh, silakan hubungi Umi di nomor WA di bawah. Semoga Allah SWT menjadikan kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing berkah buat hari hijrah. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin hatur nuhun Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing berkah buat hari hijrah. Amin, amin. Udah ke jam bulan. Amin ya Allah. Hatur nuhun. Amin hatur nuhun Pak Ustaz. Amin. Putih sama